Pada malam tanggal 16 Juli 2025, suasana di sekitar asrama tampak tenang. Namun, di balik kesunyian itu telah terjadi sebuah tragedi. Seorang siswi yang berusia 13 tahun, Zara Kairena Mahathir, ditemukan sekarat di dekat selokan. Tubuhnya tergeletak tidak bergerak. Versi resmi yang beredar, Zara jatuh dari lantai 3. Namun ketika sang ibu melihat putrinya, kenyataan berkata lain. Memar-memar itu bukanlah hasil dari sekali jatuh. Lebih mengerikan lagi, ia teringat bisikan putrinya beberapa hari sebelumnya. Zara ketakutan. Ada orang di asrama yang membuatnya merasa terancam. Tak lama kemudian, sebuah buku harian muncul ke permukaan. Isinya menyingkap penderitaan Zara. Desas-desus semakin liar. Benarkah ada keluarga berkuasa yang melindungi pelaku? Dalam sekejap, sebuah kecelakaan berubah menjadi salah satu tragedi paling mengguncang Malaysia tahun ini. Dari orang-orang tua, pejabat, hingga masyarakat luas, semua menuntut jawaban. Satu pertanyaan menghantui. Apa yang sebenarnya terjadi pada Zara Kairena? Al-Sultan Abdullah, Sultan Pahang, pada 10 Agustus 2025 menyerukan agar seluruh masjid dan surau di negerinya melaksanakan salat hajat, memohon keadilan untuk Zara. Istana bahkan mengumumkannya lewat Facebook resmi. Dari sana, jelaslah ini bukan lagi sekedar duka satu keluarga. Tragedi Zara telah merambah istana, masjid, hingga menjadi sorotan nasional. Zara adalah siswi sekolah menengah kebangsaan agama Tun Datuk Mustafa di Papar, Sabah, sebuah sekolah bergengsi yang dibangun tahun 2003. Banyak keluarga berpengaruh menitipkan anaknya di sana, berharap sekolah ini membentuk kedisiplinan dan membawa kehormatan. Namun citra itu runtuh saat kabar kematian Zara menyebar. Mereka yang mengenalnya menggambarkan Zara sebagai gadis pemalu, lembut, murah senyum, dan sangat bertanggung jawab. Di depan ibunya, ia bisa lepas menjadi anak remaja yang ceria. Namun di sekolah, ia memendam semua kesulitannya sendiri. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta tolong. Hingga suatu hari, saat berbincang dengan ibunya, Noraida, ia terdiam ketika ditanya, "Bagaimana teman-temanmu?" Wajahnya pucat. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Ada orang yang suka menggangguku. Aku takut pada kakak senior M dan senior C. Mereka sering mengancamku." Noraida menenangkan putrinya dan berjanji akan selalu mendengar. Berharap itu awal dari keberanian Zara untuk terbuka. Namun beberapa hari kemudian, kabar buruk datang. Pada 16 Juli 2025, sekitar pukul 3 dini hari, suara keras benturan terdengar di luar asrama. Tubuh Zara ditemukan tergeletak, penuh luka. Ia segera dibawa ke rumah sakit Queen Elizabeth di kota Kinabalu. Tubuhnya ringkih, hanya mesin yang membuatnya tetap hidup. Dan dokter sudah menyatakan Zara mengalami mati batang otak. Orang tuanya hanya bisa menangis menyaksikan monitor berbunyi pelan, tanda kehidupan yang tersisa. Keesokan harinya, sekitar pukul 1 siang, dokter menyatakan Zara meninggal dunia. Ia lalu dimakamkan di kampung halamannya di Kampung Kalamau, Mesapol, Sipitang. Kabar kematiannya mengguncang publik. Pertanyaan pun muncul, apakah ia benar jatuh atau ada yang mendorongnya? Versi resmi menyebut ia jatuh dari lantai 3. Tidak ada otopsi lengkap saat itu, hanya catatan medis awal yang menyebut trauma kepala dan kekurangan oksigen, hal yang wajar akibat jatuh. Media pun segera ramai memberitakan. Wajah Zara muncul di berita Malaysia, Indonesia, Singapura, hingga Brunei. Wartawan memburu keterangan dari pihak sekolah, guru, maupun murid. Namun tidak seorang pun berani bicara. Sementara itu, keluarga Zara menemukan fakta yang lebih mengejutkan. Ketika ibunya memandikan jenazah Zara, ia melihat memar di banyak tempat. Tangan, punggung, kaki. Luka-luka itu tidak pernah disebutkan dokter maupun polisi. Memar-memar itu bukan pola jatuh,
melainkan tanda kekerasan yang berulang. Ada yang masih baru berwarna ungu gelap, ada pula yang sudah menguning, tanda luka lama. Bukti nyata itu membuat sang ibu yakin kematian Sarah bukan sekedar kecelakaan. Lapisan demi lapisan memar itu selama ini telah tersembunyi di balik baju panjang dan hijabnya. Laporan medis awal hanya menyebut luka pada kepala, cedera otak akibat jatuh. Tidak ada satupun keterangan tentang memar yang jelas terlihat oleh ibu Sarah. Bagi Noraida, itu bukti bahwa kematian putrinya bukan kecelakaan. Ia tidak bisa diam saja. Ia menuntut otopsi. Meski saat itu pemakaman sudah berlangsung. Yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu izin pembongkaran jenazah. 2 hari kemudian, tanggal 18 Juli, Kepala Polisi Distrik Papar, Kamarudin Ambos Saka, mengumumkan penyelidikan atas kematian Sarah telah dimulai dan meminta publik berhenti berspekulasi. Namun kepercayaan masyarakat sudah runtuh. Banyak yang menuduh polisi melindungi pihak tertentu. Pada 3 Agustus, Noraida melapor secara resmi dengan didampingi pengacara. Ia menceritakan apa yang ia lihat saat memandikan jenazah putrinya, memar, luka, dan bekas pukulan yang tidak pernah disebutkan sebelumnya. Hari yang sama, penyidik juga menerima rekaman suara percakapan Sarah dengan ibunya, di mana ia mengaku takut pada 2 senior, M dan C. Tak lama kemudian, keluarga menemukan benda lain yang sangat penting, sebuah buku harian di antara barang-barang Sarah yang dikembalikan. Buku setebal 51 halaman itu berisi tulisan tangan yang rapi. Beberapa halamannya bahkan bernoda darah. Isinya mengungkap gambaran kelam kehidupan Sarah di asrama. Ada pula catatan tentang rasa marah pada ibunya, penuh emosi dan keputusasaan, jauh lebih dalam dari sekedar masalah remaja biasa. Ia juga menulis tentang dipermalukan dan diteror senior perempuan, hingga sering tidak bisa tidur karena ketakutan. Lebih mengerikan lagi, beberapa tulisannya diduga mengisyaratkan pelecehan seksual, ditulis dengan bahasa tersamar, tanda jeritan minta tolong yang tidak bisa ia ucapkan. Nama 2 senior yang ia sebut pada ibunya juga berulang kali muncul di buku harian itu, menunjukkan pola yang terjadi terus-menerus. Temuan ini membuat sulit menerima bahwa kematiannya hanyalah kecelakaan. Bagi publik, buku harian itu menjadi semacam kesaksian terakhir Sarah. Menjelang malam jatuhnya Sarah, ada laporan seorang siswa kehilangan uang Rp300 dan kartu bank. Desas-desus menyebar. Ada yang menuduh Sarah sebagai pencuri. Di asrama dikenal adanya praktik MA, Meeting of Agreement, pertemuan di mana siswa dipaksa mengaku bersalah. Banyak yang menyebutnya bentuk perundungan. Tidak jelas apakah Sarah ikut dalam pertemuan MA malam itu. Namun tuduhan pencurian bisa jadi memperparah tekanan yang ia hadapi. Beberapa teman asrama mengaku suasana malam itu memang tegang, meski sebagian besar memilih diam karena takut. Sementara publik mencari jawaban, muncul video viral di TikTok. Unggahan itu mengklaim ada bukti Sarah disiksa. Bahkan disebut terdapat foto-foto ia dimasukkan ke dalam mesin cuci. Klaim ini menyulut kemarahan besar. Namun kemudian terbukti itu hoaks, dibuat oleh seorang guru bahasa Inggris untuk mencari perhatian dan uang. Ia pun terjerat masalah hukum. Meski palsu, isu itu menambah kebingungan dan ketidakpercayaan publik. Dengan peristiwa ini yang terkesan sengaja ditutupi, publik mempertanyakan apakah pembuli Sarah adalah anak yang mempunyai backingan kuat atau bahkan tidak tersentuh. Di tengah kemarahan masyarakat, Jaksa Agung memerintahkan langkah yang langka. Jenazah Sarah dibongkar kembali untuk diautopsi penuh. Pada 9 Agustus sekitar jam 4 sore, tim forensik menggali makamnya di pemakaman Tanjung Ubi. Malam itu juga autopsi penuh dilakukan di Rumah Sakit Queen Elizabeth. Lalu jenazah dimakamkan kembali pada dini hari tanggal 11 Agustus. Hasil otopsi kedua mengungkap hal yang mengejutkan. Ahli membenarkan Sarah mengalami trauma otak parah
dan kekurangan oksigen akibat jatuh dari ketinggian. Namun tidak semua luka cocok dengan pola jatuh biasa, apalagi memar-memar yang sudah lebih dulu ditemukan. Lebih mengejutkan lagi, di jaringan ginjalnya ditemukan jejak obat phenytoin, obat untuk epilepsi. Padahal Sarah tidak pernah memiliki riwayat penyakit kejang, sehingga keberadaan obat itu menimbulkan tanda tanya besar. Segera setelah itu, pertanyaan pun bermunculan. Bagaimana mungkin seorang siswi sehat berusia 13 tahun bisa memiliki kandungan phenytoin di tubuhnya? Apakah obat itu diberikan secara tidak sengaja? Ataukah berasal dari pengobatan medis yang tidak diketahui? Atau justru ini mengarah pada sesuatu yang lebih serius, sesuatu yang disengaja? Tidak ada jawaban yang pasti. Namun sekedar ditemukannya obat itu sudah cukup memperluas kasus ini jauh melampaui sekedar jatuh dari gedung. Saat sidang penyelidikan atas kematian Sarah dibuka, dokter forensik, Dr. Jesse Hugh, saksi ahli pertama yang dihadirkan, menjelaskan teorinya. Dalam sidang pengadilan koroner pada 4 September 2025, ia menegaskan bahwa kecil kemungkinan Sarah jatuh hanya karena terpeleset atau bahkan karena didorong ketika berdiri di lantai asrama. Menggunakan sebuah manekin, Dr. Jesse memperlihatkan pola luka pada tubuh Sarah, di kaki kiri, pergelangan tangan, sisi tubuh, dan punggung, yang sesuai dengan seseorang yang jatuh dengan posisi kaki lebih dulu, lalu terhuyung ke belakang hingga kepala membentur permukaan keras. Artinya, Sarah tidak sekedar terjungkal melewati pagar pembatas. Menurut Dr. Jesse, untuk bisa jatuh di lokasi tempat tubuhnya ditemukan, Sarah harus meloncat sendiri, atau setidaknya mengayunkan tubuhnya keluar dari jeruji di atas pagar itu. Ketika ditanya apakah ini berarti Sarah mengakhiri hidupnya sendiri, Dr. Jesse tidak memberikan jawaban tegas. Ia berulang kali menekankan bahwa keputusan itu bukan wewenangnya, melainkan tugas pengadilan. Pertanyaan lain pun muncul. Adakah kemungkinan Sarah mengalami kekerasan fisik sebelumnya? Kuasa hukum ibunya menanyakan apakah tamparan atau pukulan bisa meninggalkan bekas. Dr. Jesse mengakui bahwa luka ringan semacam itu mungkin pernah ada, tetapi karena otopsi dilakukan beberapa minggu setelah pemakaman, jejak seperti itu kemungkinan sudah hilang. Meski begitu, ia dengan jelas menyatakan tidak menemukan tanda serangan fisik langsung sebelum jatuhnya Sarah. Namun di luar ruang sidang, publik memperhatikan hal lain. Foto dan keterangan saksi menggambarkan tubuh Sarah tergeletak di dekat saluran air dalam posisi lemas, hampir terlipat, dengan tangan dan kaki tidak terentang lebar, sebagaimana biasanya pada korban jatuh bebas. Banyak yang menganggap ini janggal. Jika benar ia melompat, seharusnya tubuhnya terbanting dengan posisi lebih terbuka, mencerminkan kekacauan benturan. Karena posisinya tampak diam dan rapat, spekulasi merebak. Mungkinkah Sarah sudah tidak sadarkan diri sebelum jatuh? Jika benar begitu, artinya ia tidak mungkin melompat sendiri. Teori ini menyebar cepat di media sosial. Banyak yang yakin Sarah telah dijatuhkan, atau setidaknya dilumpuhkan sebelum tubuhnya menghantam tanah. Mereka menjadikan posisi tubuhnya sebagai bukti adanya tindak kejahatan, meski temuan forensik tidak mengarah ke sana. Maka perdebatan pun semakin sengit antara kesimpulan ilmiah Dr. Jesse yang menekankan jatuh yang disengaja dengan keyakinan publik yang menolak menerima bahwa Sarah benar-benar melakukannya sendiri. Keadaan semakin rumit setelah hasil toksikologi menemukan jejak phenytoin, obat anti kejang, di jaringan ginjal Sarah. Bukannya memberikan jawaban, temuan ini justru memperlebar jurang antara penjelasan resmi dan persepsi publik. Apa yang awalnya disebut jatuh biasa, kini dipenuhi kontradiksi, medis, forensik, maupun visual,
yang membuat kebenaran semakin sulit dipastikan. Rumor kian liar. Ada yang menuduh sekolah sengaja menutup-nutupi kasus, menyita ponsel siswa agar kebenaran tidak tersebar. Polisi membantah, menegaskan penyelidikan tetap berjalan. Pada 30 Juli, sebuah unggahan viral bahkan menuding VVIP berada di balik kasus perundungan Sarah, termasuk anak pejabat dan menteri. Namun ketika rekaman percakapan Sarah dan ibunya bocor, yang jelas-jelas menyebut nama kakak kelasnya M dan C, teori itu mulai kehilangan gaung. Akhirnya, pada 18 Agustus 2025, pihak berwenang mengkonfirmasi 5 siswi terlibat dalam perundungan Sarah. 3 nama muncul ke publik, sedangkan 2 lainnya dirahasiakan. Tidak satu pun dari mereka yang berasal dari keluarga VVIP. Kelimanya menjadi pelajar pertama di Malaysia yang didakwa dengan pasal baru 507D Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebelumnya, kasus perundungan hanya dijerat dengan pasal 233 yang hukumannya lebih ringan. Kini ancamannya jauh lebih berat, 1 tahun penjara, denda, atau keduanya. 2 hari kemudian, 20 Agustus 2025, 5 siswi itu resmi didakwa di Pengadilan Anak Kota Kinabalu atas tuduhan menggunakan bahasa kasar terhadap Sarah hingga menimbulkan tekanan psikologis. Persidangan mereka dijadwalkan berlangsung sepanjang September. Sementara itu, sidang pemeriksaan kematian Sarah berkembang menjadi salah satu sidang paling besar dalam sejarah Malaysia. Total 195 saksi dihadirkan, mulai dari teman sekelas, pakar medis, hingga polisi. Pemeriksaan internal juga diluncurkan terhadap aparat yang dituduh lalai mengurus barang bukti atau menyampaikan fakta yang keliru. Bahkan sempat muncul desakan agar dibentuk komisi penyelidikan khusus, sesuatu yang jarang dilakukan untuk kasus remaja, namun semakin banyak diminta pendukung Sarah. Kasus ini telah beralih dari tragedi keluarga menjadi ujian besar. Apakah negara mampu menunjukkan keseriusan dalam melindungi anak? Bagi masyarakat, ini bukan sekedar kasus kata-kata kasar. Seorang anak telah meninggal. Menjerat 5 siswi hanya dengan dakwaan perundungan, bukan pembunuhan, dianggap penghinaan terhadap rasa keadilan. Demonstrasi pun pecah. Jalanan dipenuhi massa yang membawa poster bertuliskan Justice for Sarah. Dunia maya pun penuh oleh kemarahan, menuduh pihak berwenang meremehkan kasus ini, memperlakukan perundungan yang berujung maut seolah-olah masalah sepele. Kisah Sarah kini telah melampaui dinding asramanya. Dari sebuah kecurigaan seorang ibu, kasus ini berkembang menjadi perdebatan nasional, melibatkan penyidik, politisi, hingga publik yang murka. Namun satu hal tetap jelas, kasus ini belum selesai. Sidang masih berlangsung sepanjang bulan ini, dan setiap harinya bisa saja muncul fakta baru. Hingga semuanya tuntas, tak seorang pun bisa mengatakan dengan pasti bagaimana Sarah meninggal, atau siapa, jika ada, yang benar-benar harus bertanggung jawab. Namun, ada pelajaran yang harus dipetik. Diam atas perundungan bisa berujung maut. Bisikan ketakutan Sarah, luka-luka kecil di tubuhnya, catatan dalam buku hariannya, semuanya adalah sinyal bahaya yang terabaikan hingga akhirnya terlambat. Mungkin untuk saat ini, pelajaran terpenting bukan pada perdebatan bagaimana Sarah jatuh, melainkan pada keberanian menghadapi apa yang telah diungkap kisahnya. Bahwa perundungan yang dibiarkan bisa merenggut nyawa. Jika hal itu bisa segera disadari dan ditindaklanjuti, maka setidaknya tragedi ini bisa membantu melindungi anak-anak lain yang masih punya kesempatan untuk selamat. Dan jika kita tidak belajar dari kasus Sarah, berapa banyak lagi anak yang harus tumbang sebelum kita benar-benar peduli? Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.